Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan menyemprot rumput yang sangat tebal, yaitu rumput monokotil dan rumput dikotil. Ini banyak sekali jenis-jenis rumput. Nah, rumput dikotil, yang monokotil juga banyak. Ini karena rumputnya campur-campur, maka kita harus menyemprotnya dengan herbisida yang dicampur-campur juga. Dicampur dengan glifosat sama dimetilamina. Nah, dimetilamina itu sasarannya rumput-rumput yang seperti ini. Ini rumput-rumput yang seperti ini sasarannya. Itu sasaran dimetilamina. Rumput yang dikotil. Dengan rumput monokotil ini sasaran dari herbisida yang berbahan aktif glifosat. Ini banyak sekali. Senduduk juga ada. Ini sasaran metilmetsulfuron. Ini rumput yang seperti ini. Ini juga dimetilamina. Nah, nanti setelah penyemprotan kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau pada video sebelumnya kita memakai glifosatnya ini 50 ml, tetapi tidak kita campur dengan dimetilamina, rumput monokotilnya bisa mati. Seperti rumput ini kan bisa mati. Nah, kita memakai ukuran 50 ml. Sedangkan ini karena rumputnya campur-campur, maka akan kita campur dengan dimetilamina. Dimetilaminanya ini akan kita pakai 10 ml. Dan ini kita tetap memakai 50 ml. Apa yang akan terjadi jika konsentrasinya tidak kita tambah? Kalau seperti pada video yang lainnya itu, ini kita tambah. Kita campur ini kita jadikan 10 ml. Glifosatnya kita jadikan 60 ml. Hasilnya bisa kita lihat seperti pada video yang sebelumnya itu, bisa mati semua. Rumput monokotil bisa mati, rumput dikotil juga bisa mati. Nah, akan tetapi yang ini kita melakukan percobaan untuk teman-teman pemirsa sekalian. Kalau saya telah tahu, hasilnya saya telah mengetahui. Nah, jadi saya untuk menunjukkan kepada teman-teman pemirsa sekalian, untuk membuktikannya, bisa kita lihat sama-sama. Untuk dimetilaminanya tetap kita pakai 10 ml. Dan glifosatnya kita memakai 50 ml. Tidak kita naikkan. Karena pada video sebelumnya saya jelaskan harus kita naikkan. Kalau tidak kita naikkan tidak akan mati. Saya jelaskan seperti itu. Nah, ini kita buktikan apa yang akan terjadi jika dimetilaminanya tidak kita naikkan, glifosatnya tidak kita naikkan. Jadi kita buktikan bersama-sama. Ini kita tetap memakai ukuran 50 ml. Yang 50 ya. Nah, 50 tidak betul-betul penuh. Apa yang akan terjadi dengan rumput monokotilnya? Kemudian juga kita mau seperti biasa kita siram supaya dimetilamina dengan glifosatnya tidak bentrokan. Nah, ini kita masukkan juga 10 ml. Saya membuat video ini ya karena ada teman kita yang menyangkal, katanya dia menyemprot ilalang. Karena pada video saya yang lain saya menyebutkan bahwa menyemprot ilalang dengan herbisida yang 240 SL seperti ini bisa mati dengan takaran 140 katanya. Ternyata setelah teman kita itu mencobanya, tidak bisa mati katanya 140. 150 malahan tidak mati katanya. Dia menyemprot ilalang. Bahkan dia telah mencampur dengan CBA ini 10 ml katanya. Ya, 10 ml. Malahan tidak mati katanya. Nah, karena dia penasaran, dia ganti CBA-nya, dia ganti dengan Lindomin katanya. Dia pakai juga Lindomin, berganti dari CBA ke Lindomin. Mohon maaf kalau saya menyebutkan merek-merek dagang ya. Karena untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman, saya sambil bekerja, sambil menjelaskan pada teman-teman, terpaksa saya juga menyebut merek-merek dagang itu. Walaupun saya bukan promosi. Teman kita itu telah salah memahami, sedangkan saya sebutkan dimetilamina itu tidak bisa dicampur dengan glifosat. Nah, terus dia sendiri menjawab, yang kamu sebutkan itu katanya dimetilamina, sedangkan saya campur itu CBA dengan Lindomin. Nah, jadi saya juga mau tertawa, apa Lindomin itu, apa CBA itu. Mau tertawa juga ya. CBA itulah dimetilamina. Lindomin itu juga itulah dimetilamina. Ya, inilah makanya saya bingung juga. Jika saya harus sebutkan merek dagang, ya, karena saya tidak ada keterkaitan dengan merek-merek apapun ya. Nah, kalau tidak saya sebutkan, nah, seperti itu teman-teman kita juga masih ada yang belum memahami. Jadi bingung juga ya. Nah,
Jadi seperti yang saya sebutkan, dimetylamina dengan glifosat itu saling menjatuhkan, tidak boleh dicampur apabila bukan dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa, boleh kita campur seperti ini tadi. Itu penjelasannya. Kalau untuk memberantas ilalang, ya, dimetylamina ini sebenarnya herbisida yang selektif. Arti selektif itu ya, hanya gulma-gulma tertentu saja yang bisa dia matikan. Jadi sambil saya menjelaskan, karena dia sifatnya selektif, rumput-rumput tertentu saja yang dia bisa berantas. Jadi untuk alang-alang itu tidak bisa, karena dimetylamina dengan glifosat ini seperti yang saya sering sebutkan itu saling menjatuhkan. Apabila dicampur, nah ini kinerjanya akan berkurang. Yang ini juga glifosatnya sama dimetylaminanya sama-sama saling menjatuhkan. Jadi makanya kalau untuk rumput-rumput biasa seperti rumput monokotil atau rumput dikotil itu bisa kita naikkan sedikit konsentrasinya bisa. Tapi untuk kelas ilalang itu rumput yang sangat berat itu tidak bisa kita campur-campur dengan seperti teman saya sebutkan itu. Tidak bisa seperti itu. Makanya untuk supaya teman saya itu mungkin dia akan melihat video ini ya. Mungkin akan dia melihat video ini karena kita buktikan bahwa dimetylamina ini dengan glifosat ini ya saling menjatuhkan. Nanti kita akan lihat hasilnya, hasil penyemprotan kita pada hari ini. 5 hari atau 10 hari kemudian akan kita review kembali bagaimana hasilnya. Karena hasilnya ini yang glifosatnya tidak kita naikkan, biasanya rumput yang monokotil itu akan tidak mati, hanya demam-demam saja. Ini saya akan membuktikannya. Nah, jadi supaya teman-teman yang lain bisa memahami, walaupun teman kita yang satu ini ya kurang paham, jadi saya memberikan penjelasan yang lebih rinci seperti sekarang ini. Nah, agar bisa dipahami. Begitu ya. Jadi memang seperti itu sifat glifosat dengan dimetylamina itu. Oke, seperti biasanya kita lakukan penyemprotan secara merata, namun tidak perlu kita praktekkan secara menyemprotnya. Mungkin teman-teman semua telah tahu cara menyemprotnya. Nanti akan kita lihat saja bagaimana hasilnya setelah kita melakukan penyemprotan. Oke, ini telah selesai kita melakukan penyemprotan. Ini keadaannya sudah semua raut, baru saja kita selesai melakukan penyemprotan. Ini termasuk senduduk juga. Nah, kita lihat beberapa hari kemudian hasilnya, bagaimana hasilnya. Mungkin 5 hari atau 10 hari ke depan kita lihat hasilnya. Nah, sementara kita ambil dulu dokumentasi pada hari ini. Pada hari pertama setelah kita melakukan penyemprotan. Belum ada menampakkan gejala-gejala, baru layu-layu sedikit saja. Karena ini efek dari dimetylamina. Ya teman-teman pemirsa sekalian, ini kita pantau kembali setelah 10 hari melakukan penyemprotan. Nah, kita lihat saja. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, ini rumput sasaran dimetylamina ini mati semua. Nih, walaupun belum mati secara keseluruhan, tapi ini sudah bisa kita pastikan mati. Nih, baru 10 hari. Setelah 15 hari atau 20 hari kemudian ini akan benar-benar mati, akan benar-benar menjadi lapuk. Ini memang sasaran dimetylamina ini rumput-rumput yang seperti ini. Rumput yang berdaun lebar atau rumput dikotil. Sedangkan rumput monokotil kita lihat. Nah ini. Rumput monokotil ini banyak sekali yang tertinggal, hanya demam-demam dia. Tidak mati secara keseluruhan, demam-demam saja. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, karena memang ini bukan sasaran dimetylamina. Seharusnya kalau memang campur-campur seperti ini, glifosatnya kita naikkan konsentrasinya. Sedangkan tempo hari kita menyemprot, hanya kita melakukan penyemprotan dengan konsentrasi glifosatnya hanya 50 saja. Nah, sedangkan pada video yang sebelumnya, kita tidak campur dengan dimetylamina, rumput yang monokotil ini mati. Nah, ini sebagai pembuktian untuk teman kita yang belum mengerti ya, mengapa jangan dicampur dimetylamina dengan glifosatnya. Ya seperti ini efeknya. Karena memang jenis-jenis herbisida itu sasarannya pada rumput-rumput yang berbeda. Sedangkan ini, nah rumput yang dikotil ini tinggal menunggu proses saja ini. Tapi kalau untuk rumput dikotil ini, jika 10 hari dia masih dalam keadaan seperti ini, sudah bisa kita pastikan dia tidak akan mati. Beda dengan rumput-rumput yang seperti ini.
Nah, kalau rumput untuk buntut tikus saja atau rumput kerucut ini saja mati karena memang sasaran dimetilamina ini. Jadi untuk teman kita yang belum paham, silahkan simak baik-baik video-video saya yang sebelumnya itu. Seperti ini nah. Nah, dengan melihat atau menyaksikan video ini, mungkin teman-teman pemirsa sekalian atau yang belum bisa mengerti atau belum paham sudah bisa memahami. Cukup itu saja. Mungkin teman-teman sekalian belum melakukan subscribe, silahkan subscribe. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.